Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana perjalanannya dari Palangkaraya ke sini? Alhamdulillah Ustadz, perjalanan dari Palangka menempuh 8 jam nih Ustadz. Cukup capek ya Bu ya? Iya Ustadz, benar sekali. Nah, bisa untuk malam ini istirahat di rumah ini. Sepertinya sudah malam, mari saya tunjukkan kamarnya. Baik Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar para pemirsa setia Jejak Islami? Kembali lagi bersama kami di program Jejak Islami, persembahan TVRI Kalimantan Tengah. Pada episode kali ini kita akan mengikuti pembelajaran yang ada di Pondok Pesantren Nurul Zolam yang berasal dari Kabupaten Suruyan, tepatnya di Kota Kuala Pembuang. Penasaran bagaimanakah pola pengajarannya dan metode apa saja yang diajarkan? Mari ikuti perjalanan saya kali ini di program Jejak Islami, persembahan TVRI Kalimantan Tengah. Merdunya alunan pujian ba'da azan subuh membangunkan untuk segera melangkahkan kaki ke musola yang ada di lingkungan pesantren bersama para santri yang sudah mulai memenuhi saf sholat untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah. Kegiatan santri sudah dimulai setelah sholat subuh. Mereka pergi ke asrama untuk mengambil mushaf Al-Quran, kemudian masuk ke kelas masing-masing. Mereka melakukan mutalaah dan pertawakiyahan untuk memperlancar hafalan mereka, sekaligus membenahi bacaan mereka secara mandiri, agar apa yang sudah diprogramkan pesantren mampu mereka ikuti untuk menghafalkan Al-Quran. Program Jejak Islami. Sekarang kita sudah bersama Ketua Pondok Pesantren Nurul Zolam. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, berbicara tentang sejarah Pondok Pesantren ini, kapan dan siapa nih Ustadz pendirinya? Dan perkembangan saat ini apa saja nih Ustadz? Pendiri pertama ayahanda kami dengan bernama Husin Kadri, yang beliau pada tahun 1982, tepatnya 21 Jumadil Awal 1402 Hijriah, berjalan sampai beberapa tahun. Lalu resmi yayasan ini berdiri pada tahun 2000, tepatnya
Yayasan ini berdiri dinotariskan tanggal 10 Maret tahun 2000 pada hari Jumat 4 Zulhijjah 1420 Hijriah. Sudah makin berkembang dan semakin maju. Masya Allah sekali ya Ustadz ya. Nah, berbicara tentang Pondok Pesantren Nurul Zolam ini Ustadz, ilmu kesanatan yang di sini apa yang diajarkan ya Ustadz? Sanat yang diajarkan di sini sesuai dengan kiprah Pondok Pesantren Darussalam, dan dari sanalah sanat-sanat itu kami ambil berdasarkan dari guru ke guru, dijadikan sebagai arahan dan menyampaikan ilmu-ilmu yang telah disampaikan oleh guru ke guru. Berarti pengaplikasian dari Pondok Pesantren Darussalam begitu Ustadz ya, diaplikasikan di Pondok Pesantren Darussalam ini Iya, Ustadz ya. iya. Baik Ustadz, untuk para pengajarnya Ustadz, diambil dari mana aja nih Ustadz? Untuk pengajar dari generasi yang telah dibina oleh beliau, oleh Ayahanda Kiai Haji Hussein Qadri, disekolahkan di Darussalam dan kembali untuk mengajar di sini. Masya Allah sekali Iya. Ustadz ya. Berarti dari keluarga ke keluarga lagi begitu Ustadz ya? Ya, dari Baik. keluarga-keluarga. Saya lihat di sini Ustadz ada pondok pesantren dan yayasan ya Ustadz. Iya. Nah, itu boleh diceritakan Ustadz bagaimana ini? Kalau yayasan itu bentuk suatu lembaga yang mana di dalam yayasan itu ada beberapa lembaga lainnya seperti Taman Pendidikan Quran yang dilakukan pada malam hari, untuk madrasah diniyah pada sore hari, dan untuk madrasah sanawiyah juga pada pagi hari, dan juga aliyah juga dilakukan pada pagi hari. Masya Allah sekali. Berarti tingkatan-tingkatnya itu ada di sini tersedia Ustadz Iya, ya. iya, iya. Untuk pondok pesantrennya ini bagaimana nih Ustadz? Kalau untuk pesantrennya melakukan pembelajaran seperti Al-Quran, seperti membaca kitab kuning. Nah, itu dilakukan setiap hari secara kontinu. Kan yang namanya pandemi COVID-19 ini kita belum tahu nih kapan berakhirnya. Nah, Iya. selama pandemi adakah perilaku khusus nih untuk para santriwannya? Kami melakukan protokol kesehatan, ikut sertakan vaksin dari semua santri yang ada, apakah itu di tempat tinggalnya maupun yang ada di sekolah yang ada tingkatan formal. Seperti itu. Masya Allah sekali Iya. Ustadz ya. Berarti untuk prokes dan lain sebagainya sudah aman di pondok pesantren ini. Insya Allah, Ustadz, ya. insya Allah. Terima kasih banyak Iya, Ustadz atas sama-sama. waktunya. Nah, begitulah tadi dialog kita bersama Ketua Pondok Pesantren Nurul Zolam. Tetap ikuti perjalanan kami di program Jejak Islami, persembahan TVRI Kalimantan Tengah. Alhamdulillah kami diberikan izin untuk berziarah ke makam pendiri Pondok Pesantren Nurul Zolam, yaitu Haji Hasan Qadri dan Hajah Siti Bulkis, ditemani para dewan asatid dan para santri. ثم توبة مثل ذلك إلى أرواحنا شيخنا ووالدينا وجداتنا وجداتنا وإخواننا وأخواتنا وقرباتنا وجيراننا ولجميع المسلمين والمسلمين. Pondok pesantren yang sudah berdiri sejak tahun 1982 terus berkembang hingga saat ini. Salah satu program yang kini mulai dikembangkan dan sudah memiliki banyak santri adalah program Takfis Al-Quran, dengan salah satu program andalannya adalah tilawah. Assalamualaikum Ustadz. Mohon maaf mengganggu waktunya Ustadz. Kami dari Jejak Islami ingin mengobrol sama Ustadz, bisa? Bisa. Baik.
Jadi gantikan. Baik Ustadz, langsung ke pertanyaan Ustadz ya. Sejarah perkembangan program tahfiz Al-Quran di Nurul Zolam ini apa nih Ustadz? Boleh ceritakan? Izin saya buka masker sebentar. Baik, silakan Ustadz. Sebenarnya madrasah tahfiz ini baru berjalan 1 tahun lebih, mulai berjalan tahun 2020 hingga sekarang. Alhamdulillah makin meningkat. Dari awal dibukanya tahfiz itu mulai dari 12 orang hingga sekarang menjadi 47 orang. Masya Allah sekali Ustadz ya. Tips agar santri mudah dan cepat menghafal tuh bagaimana nih Ustadz? Kalau untuk tips mudah menghafal, sebenarnya tidak ada arahan, tergantung masing-masing santrinya. Kalau untuk waktu yang mudah untuk menghafal Al-Quran, biasanya setelah subuh. Setelah subuh Ustadz ya? Dan setelah maghrib. Apakah ada nih target para santri-santrinya di sini menghafal Al-Quran berapa juz begitu Ustadz? Program yang kita bikin mudah-mudahan bisa berjalan 5 tahun sudah selesai. Dalam 1 tahun harus menyelesaikan 6 juz. Harus menyelesaikan 6 juz ya Ustadz ya? 5 tahun itu jangka yang masuk lama. Iya lama Ustadz. Dibandingkan dengan pondok-pondok yang lain. Tapi itu dengan dibarengi dengan pentakwiyahan atau penguatan hafalan. Penguatan hafalan Ustadz ya. Jadi paginya untuk setoran, sorenya penguatan hafalan. Itu istilah lain murojaah. Murojaah ya Ustadz. Berbicara tentang pola pengajaran di Pondok Pesantren Nurul Zolam ini, apakah mengikuti pesantren-pesantren lainnya atau bagaimana nih Ustadz? Untuk madrasah tahfiz Nurul Zolam, ini kita mengikuti pola pengajaran yang ada di madrasah saya dulu di Martapura. Oh, di Martapura ya Ustadz. Yang namanya Madrasah Tahfiz Darussalam. Begitulah tadi dialog kita bersama salah satu pengajar tahfiz Al-Quran di Pesantren Nurul Zolam. Tetap ikuti perjalanan kami di program Jejak Islami, persembahan TVRI Kalimantan Tengah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا
وسيجزي الله الشاكرين. Program santri yang sudah ada sejak awal pendirian pesantren dan masih sampai saat ini ada dan insya Allah akan tetap dijaga adalah program Kitab Kuning yang wajib diikuti. Seluruh santri bergantian jadwal pelaksanaannya dengan tahfiz Al-Quran. Kecuali sesudah waktu zuhur bagi orang yang puasa. Nah, mana sunat dan menjaga pulang daripada maulah orang kadanya man menciumnya kan sunat. Maka siwak ini kan banyak kelebihannya, mengundang ridho Allah, ya kah, dan mendapatkan pahala ganjaran yang Baik, kita sudah bersama salah satu ustadz pengajar Kitab Kuning di sini. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa diceritakan kegiatan santri dalam kesehariannya ini apa saja nih Ustadz kan? Boleh buka masker dulu ya. Silakan Ustadz. Baik, terima kasih untuk kegiatan para santri khususnya kalau mengenai Kitab Kuning. Alhamdulillah setiap pagi dari jam 9 sampai jam setengah 12 itu khusus mempelajari kitab-kitab kuning. Untuk Kitab Kuning yang diajarkan di sini apa saja nih Ustadz? Sebagaimana dari pondok-pondok pesantren kami dulu, kalau dari segi tauhidnya ada yang namanya sifat 20. Kalau dari segi fikihnya yang kelas 1-nya ada pelajaran tangga ibadah, itu untuk dasar. Nah, lalu di kelas 2-nya ada yang namanya kitab fikih Baijuri. Ada akhlak, itu yang dasarnya akhlaqul banin. Nah, adapun untuk nahunya is'abut thalibin dan sorabnya kitabut tasrif. Berarti Ustadz ya setiap kelas itu berbeda-beda pembahasannya Ustadz ya? Ya, berbeda-beda. Baik, Masya Allah sekali Ustadz ya. Nah, berbicara tentang yang udah Ustadz jelaskan tadi, hasil akhir nih harapan Ustadz mengenai tentang pembelajaran Kitab Kuning di Pondok Pesantren Nurul Zalam ini apa nih Ustadz? Harapan kami di sini, apalagi khususnya kita Kabupaten Seruyan, kalau untuk mempelajari Kitab Kuning ini jarang dipelajari di tengah-tengah masyarakat. Kami sangat-sangat berharap anak-anak santri kami ini nantinya bisa memahami dan mempelajari Kitab Kuning tersebut dan bisa kelak di tengah-tengah masyarakat mereka menyambung estafet pelajaran Kitab Kuning ini untuk masyarakat-masyarakat yang ada di sekitarnya. Itu harapan kami. Nah, begitulah tadi dialog kita bersama salah satu pengajar Kitab Kuning di Pondok Pesantren Nurul Zalam. Tetap ikuti perjalanan kami di program Jejak Islami, persembahan TVRI Kalimantan Tengah. Beberapa kegiatan disiapkan untuk menampung hobi dan bakat santri seperti pertanian, peternakan, dan maulid habsi.
Begitulah tadi perjalanan kita mulai dari pagi hingga petang ke Pondok Pesantren Nurul Zolam yang berasal dari Kabupaten Surian, tepatnya di kota Kuala Pembuang. Semoga dengan adanya ini menjadikan kebermanfaatan untuk kita semua. Tetap saksikan perjalanan kami selanjutnya di program Jejak Islami, persembahan TVRI Kalimantan Tengah. Saya Siti Nurmaya mewakili rekan kerja pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.